Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Husna, kita bersyukur kembali kepada Allah pada malam hari ini di pekan terakhir bulan Mei, ya, tanggal 20 berapa? 25 ya. Yang udah lama gajian lupa ya. Tanggal 25 Mei ya. Bertepatan dengan tanggal 28 ya, 28 Zulqa'dah. Jadi Senin besok 28 Zulqa'dah, Selasa 29. Nanti tanggal 29 siang atau sore akan ada Ru'yatul Hilal untuk menentukan apakah Rabunya 1 Zulhijjah atau belum. Kalau tanggal 29-nya sudah nampak hilal ya, 29 sore, maka Rabunya tanggal 1 Zulhijjah. Kalau 1 Zulhijjah hari Rabu depannya lagi 8 Zulhijjah. Tanggal 9-nya hari Kamis ya. Jadi kalau tanggal 9 wukuf ya, hari Kamis, berarti Jumatan Lebaran. Demikian kira-kira ya. Kalau Selasa besok nampak ini. Tapi kalau tidak nampak, fa'atimus salasin, disempurnakan Zulqa'dah menjadi 30 hari sehingga tanggal 1-nya hari Kamis. Kalau 1 Kamis berikutnya lagi tanggal 8, tanggal 9-nya di hari Jumat. Jadi kita lebaran di hari Sabtu. Jadi masih menunggu nanti hari Selasa yang akan ada keputusan. Kalau masih sudah memutuskan belum ya. Nanti kita ketentuan Idul Adha lebih enak karena prepare-nya segelas. Ya. Tapi kalau Idul Fitri besoknya gitu ya. Jadi sore ini Ru'yatul Hilal, besok lebaran atau enggak gitu ya. Kalau ini kan masih lama. Ya. Jadi tanggal 1-nya itu masih ada 9 hari ke depan. Jadi kita bisa ngotak-atik jadwal kurban. Sama di mushola saya juga demikian ya. Apakah Sabtu atau Minggu ya. Kalau Jumat, walaupun nanti Jumat dan Lebaran, kita prepare di hari Sabtu saja ya, supaya agak santai itu kira-kira ya. Tapi andai ya, Lebarannya di Sabtu, kemungkinannya kita akan menyembelih kurbannya justru di hari Ahad, hari kedua. Ini kesepakatan kami supaya lebih santai ya. Oke, baik. Jadi hari-hari ini ya, jamaah haji sudah meninggalkan Madinah dan menuju ke Mekah. Demikian yang kloter kedua sudah mulai memenuhi Mekah hari-hari ini, sehingga 10 hari ke depan maka akan sesak oleh jamaah haji. Dari Indonesia tercatat 271 ribu. Kloter pertama dan kloter kedua mereka akan memenuhi kedua tanah suci, dan kita doakan semoga diberikan kesehatan jamaah yang berangkat dan kembali ke tanah dengan haji yang mabrur insyaallah. Yang belum berangkat semoga diberikan rezeki. Amin. Semoga diberikan rezeki untuk berangkat ke tanah suci kembali memenuhi panggilan Allah SWT. Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini sahabat Rasulullah yang akan kita bahas sampai nanti waktu Isya, sekitar 30 atau 40 menit ke depan insyaallah ya. Seorang sahabat yang memiliki suara khas ya. Jadi suara Abu Musa Al-Asy'ari ini ya, seperti mazamiru Ali Daud, seperti suara keluarga Nabi Daud. Konon di antara Nabi yang memiliki suara yang sangat merdu itu adalah suara Daud alaihissalam. Sehingga ketika dia baca kitab Zabur pada masanya ya, apa Zabur? Zabur ya. Zabur ya. Itu konon angin itu sampai berhenti kan. Dedaunan yang tadi melambai sampai berhenti mendengarkan suara merdu Nabi Daud alaihissalam. Dan kita juga dianjurkan demikian ketika membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu saya suka sampaikan ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, baca Quran itu harus lancar. Yang kedua, benar. Yang ketiga, enak didengar.
Jadi baca Quran itu lancar, jangan aku, banyakkan dahapnya dikit-dikit batu. Itu lancar. Yang kedua benar, jangan lancar tapi nggak benar. Tajwidnya, makhraj hurufnya. Nah yang terakhir adalah enak didengar. Jadi bacaan Qurannya dianjurkan untuk enak didengar. Makanya kalau di antara syarat menjadi imam itu di antara adalah a'lamuhum bil Quran. Orang yang paling dekat, paling mahir terhadap baca Quran. Abu Musa al-Asy'ari. Cuman ternyata title yang di slide saya bukan yang memiliki suara merdu, tapi ternyata pejabat yang ahli. Dan memang demikian. Abu Musa ini bukan hanya seorang sahabat Nabi yang mungkin hari ini kita title ustaz begitu kira-kira ya. Kan para sahabat Nabi kan macam-macam. Ada yang ustaz, ada yang diplomat, ya. Ada yang politikus, ada yang pengusaha gitu ya. Namun ada juga yang multi talented. multi talent ya. Dia juga sebagai ustaz, dia juga sebagai pengusaha. Namun secara umum para sahabat Nabi itu memiliki standar yang sama, gitu kan? Sehingga layak mendapatkan atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, Abu Musa al-Asy'ari selain sebagai ustaz yang ahli fikih, dia juga sebagai pejabat yang pernah diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi waliul Basrah. Wali itu artinya wali kota, ya, kepala daerah. Jadi dulu kepala daerah di masa Umar bin Khattab dan para sahabat itu tidak melalui pilkada. Apa pilkada? Pemilihan kepala daerah langsung, itu langsung ya. Tapi dipilih oleh Umar bin Khattab. Ini kebijakan seorang khalifah. Ya. Jadi memilih kepala daerah itu termasuk hak prerogatif seorang khalifah. Dia menentukan. Abu Musa al-Asy'ari ini pernah diangkat menjadi waliul Basrah, wali kota Basrah. Nanti ada kisah tersendiri bagaimana Abu Musa ini pernah diminta oleh Umar bin Khattab untuk membuat catatan laporan keuangan daerah. Nah, ini bahasa saya gitu ya. Jadi ketika datang ke Madinah al-Munawwarah, Umar meminta Abu Musa al-Asy'ari ini untuk melaporkan kondisi keuangan daerah. Jadi sudah sedetail itu manajemen pemerintahan Umar. Ini yang juga harus kita contoh hari ini. Jadi Umar bin Khattab itu bukan hanya sebagai seorang khalifah yang dikenal dengan zuhud, dikenal dengan seorang yang sederhana, orang yang tegas, bukan hanya itu, tapi seorang yang negarawan, ya, yang mampu memberikan teladan kepada kita dalam leadership dan manajerial dalam sebuah pemerintahan. Ya. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari datang ke Madinah al-Munawwarah, diminta agar sang gubernur ini atau kepala daerah ini ya, melaporkan kondisi keuangan daerahnya masing-masing. Maka dikisahkan datanglah Abu Musa ketemu Umar bin Khattab dan memberikan semacam catatan. Umar bin wah, pasti bukan kau yang bikin, ya, sebab Abu Musa bukan alumni STAN yang bisa membuat laporan keuangan dengan rapi, ya. Jadi itu ustaz, ya. Kata Umar, Abu Musa, pasti bukan kau yang bikin. Betul gitu. Kata Abu Musa, bukan saya. Ya. Karena siapa yang bikin? Saya punya staf, saya punya sekretaris yang membuat laporan keuangan Basra ini dengan sangat rapi dan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, coba ajak kemari. Waktu itu mereka ngobrol di dalam masjid An-Nabawi. Nah ini juga pelajaran bagi kita bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tempat ngaji, tapi Umar pun bahkan menerima tamu-tamu muslimnya, kepala daerahnya di masjid. Karena rumahnya Umar tidak cukup, ya, rumah Umar tidak cukup. Tapi kalau pejabat utusan dari luar negeri yang bukan muslim tidak diterima di masjid, tapi luar. Kata Umar Khattab, ayo ajak kemari sekretarismu, undang kita ngobrol di Masjid Nabawi. Kata Umar kepada Abu Musa. Kata Abu Musa al-Asy'ari, tidak bisa. Ya, sekretaris saya itu tidak boleh masuk masjid. Kata Umar, ajanabahu. Nah, saya kutipkan kalimatnya langsung ya. Ajanabahu. Apakah dia lagi junub sehingga tak boleh masuk masjid? Kata Abu Musa al-Asy'ari, sekretaris saya itu Nasrani. Bal huwa Nasrani. Dia beragama Kristen sehingga tidak boleh masuk ke masjid ini.
Kalau begitu kata Umar, pecah. Ya, dan diberhentikanlah oleh Umar bin Khattab, ya, diminta untuk diberhentikan diganti dengan yang lain. Nah, kisah ini tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 51 yang beberapa tahun lalu bikin viral. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian angkat Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, kalimat aulia ini luas. Ya, di antaranya adalah menjadikan petona sebagai orang penting ya dalam sebuah wilayah. Maka Ibnu Katsir mengutip kisah tersebut dalam rangka menjelaskan di antara makna aulia. Nah, Abu Musa al-Asy'ari menurut ikutin apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dan dia mengganti sekretarisnya dengan sekretaris yang muslim ya. Jadi Abu Musa ini seorang pejabat daerah yang memiliki ilmu yang luar biasa dan ahli fikih serta memiliki suara yang indah. Baik, kita akan berkenalan lebih detail dengan beliau. Abu Musa al-Asy'ari. Ini tentu bukan namanya. Abu Musa itu bukan nama. Itu disebut dengan kunyah. Jadi dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan kunyah. Kunyah itu adalah panggilan untuk seseorang yang biasanya diawali dengan Abu, diawali dengan Ummu kalau perempuan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Maka hampir semua para sahabat ada kunyahnya. Bahkan Rasul sendiri, Rasulullah kunyah panggilannya adalah Abul Qasim. Karena anak tertua Rasul namanya Al-Qasim, maka dipanggil dengan Abul Qasim. Omar siapa panggilannya? Abu Hafs. Abul Hafs ya. Hafs itu bisa diambil dari anak yang bernama Hafsah atau bisa jadi Hafs itu artinya singa. Nah, jadi seseorang bisa dipanggil dengan Abu ya, tapi tidak mesti disandarkan kepada anaknya. Kalau Rasulullah Abul Qasim karena punya anak Al-Qasim. Khalid bin Walid dipanggil dengan Abu Sulaiman karena dia punya anak namanya Sulaiman. Tetapi Abu Hurairah enggak punya anak namanya Hurairah. Karena Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi karena dia kemana-mana sering ketemu Rasulullah ya, dan selalu membawa kucing di lengan bajunya, maka dipanggil dengan Abu Hurairah. Suhaib Ar-Rubi dipanggil dengan Abu Yahya. Padahal dia tidak punya anak namanya Yahya, ya, karena dia tafahulan berharap dirinya menjadi seperti Nabi Zakaria yang punya anak namanya Yahya. Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah, padahal Aisyah tidak punya anak, apalagi yang namanya Abdullah. Ya. Mengapa dipanggil dengan Ummu Abdillah? Karena dia punya keponakan, ya, namanya Abdullah bin Zubair yang selalu diasuh, maka dipanggil dengan Ummu Abdillah. Nah, di hadapan kita Abu Musa itu aslinya namanya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini sebuah marga, sebuah kabilah di daerah Yaman. Sampai sekarang masih ada. Ya, Asy'ari itu sebuah kabilah besar di daerah Yaman. Karena memang Abdullah bin Qais atau Abu Musa ini minal Yaman, berasal dari Yaman, negeri yang selalu dipuji oleh baginda Rasulullah SAW dan disebut-sebut dalam banyak riwayat. Jadi orang Yaman itu ya, selalu dipuji. Nggak tahu kalau di Indonesia ya selalu dibully. Ya, jadi jadi dijuluki Kadruna, dijuluki macam-macam. Padahal Yaman itu sebuah negara tua, sudah ada sejak zaman Nabi Hud. Nabi di situ kan ada kerajaan besar dulu kaum Ad, kaum Ad berdiri di daerah Yaman, daerah Son'a. Di masa baginda Rasul, Yaman itu merupakan kekuasaan besar. Di Yaman itu termasuk 3 kerajaan besar selain Persia, Romawi, Yaman. Makanya ketika perang Khandaq saat ada batu besar yang sulit dipecahkan, maka Nabi mengatakan uridu usur Syam. Ditunjukkan kepadaku istana-istana Syam. Artinya kita akan menaklukkan Syam. Uri itu ditunjukkan kepadaku Qusura al-Abyad, gedung putih. Itu simbol dari kekuasaan Persia. Dan ditunjukkan kepadaku Qusur al-Ahmar, gedung-gedung merah. Itulah simbol dari kerajaan Yaman. Ya. Abu Musa al-Asy'ari ketika masih berada di Yaman,
dan Yaman ini salah satu destinasi bisnis. Jadi orang Arab dulu yang tinggal Makkah atau Madinah sekitarnya, rute bisnis mereka kalau musim dingin, diabadikan Allah dalam surat Quraisy, ya, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i wasayf. Kalau musim dingin, orang-orang Mekah, orang Madinah, orang-orang Arab itu mereka turun ke Yaman, bagian selatan Jazirah Arab. Kalau musim panas mereka ke Syam. Rihlatash shita musim dingin mereka ke Yaman, rihlatash shayf musim panas mereka ke Syam. Sehingga Makkah Madinah itu menjadi lalu lalang bisnis, lalu lintas bisnis, dan selalu ramai pada setiap musim. Mau musim dingin, musim panas, Makkah dan Madinah itu selalu ramai karena menjadi lalu lintas. Jadi orang Syam kalau musim dingin mereka ramai-ramai ke Yaman. Sebaliknya musim panas orang ramai, orang Yaman ramai-ramai ke Syam. Kalau sekarang tidak. Orang Arab Saudi kalau musim panas mereka keluar Saudi, ramai-ramai ke puncak. Karena di Saudi lagi panas gitu ya. Maka ini sebentar lagi nih. Ini sebentar lagi akan masuk musim panas. Dan semua lembaga pendidikan, sekolah, kampus pada musim panas itu libur. Disebut dengan mutlaq saifiyah, libur musim panas. Yang lucunya Livia Jakarta, Livia itu juga ikut libur. Padahal Jakarta musim hujan. Anak saya akan Syauki lagi kuliah semester 6 di sana. Abi bingung ini, karena bulan depan boleh libur. Liburnya 3 bulan libur. Jadi Livia kalau libur 3 bulan enggak menanggung ya. Karena libur apa sih? Mutlaq saifiyah, libur musim panas katanya. Karena Saudi jelang musim panas dan dia ngikut kurikulum Saudi. Sudahlah, di sini ikut libur juga. Saya di tahun 98-an dulu ya, ketika libur saya pulang kampung. Jadi 3 bulan Pak saya pulang kampung. Tapi lupa balik lagi ke Jakarta. Saya kelamannya. Jadi pada musim dingin orang-orang Arab itu turun ke bawah ke Yaman. Para sahabat Nabi, para pedagang yang turun ke Yaman ini mereka bukan hanya berbisnis, tapi juga berdakwah, menyampaikan Islam. Dan Abu Musa al-Asy'ari jemaah ketemu dengan para pedagang dari Makkah dan Madinah yang turun ke Yaman tersebut, dan dari mereka dia mengenal Islam. Untuk itu dia segera menghadap baginda Rasul SAW dan masuk Islam. Nah setelah itu kemudian Abu Musa kembali lagi ke Yaman untuk mengajak saudara-saudaranya, kabilahnya Bani Asy'ari tersebut, dan dikisahkan lebih dari atau sekitar 50 orang masuk Islam. Dan setelah agak banyak pengikutnya yang berada di Yaman ini masuk Islam, dia berniat untuk hijrah kembali ke Mekah, ke Mekah, dan naiklah dari pinggiran Laut Merah tersebut. Yaman itu kan di bawahnya ada Laut Merah. Mereka naik kapal untuk naik ke atas menuju ke Jeddah. Kalau kita peta naik ke atas menuju ke Jeddah. Nanti dari Jeddah ini mereka jalan lewat kendaraan, pakai unta dan kuda dan seterusnya mereka ke atas. Namun sayang, ketika mereka naik kendaraan kapal laut tersebut mestinya naik ke atas ke arah utara, ditiup angin kencang malah turun ke bawah. Nyasarlah mereka, terombang-ambinglah mereka, terdamparlah mereka di Ethiopia, atau di Afrika. Nah kebetulan pas nyampe di Afrika tersebut mereka ketemu dengan grupnya Ja'far Ja'far bin Abi Thalib, yang juga pada saat itu ingin hijrah ke Habasyah. Maka ikutlah dia, yang tadi berniat pengen ke Jeddah, malah ketemu dengan rombongan kaum muslimin yang memang pengen pergi ke Habasyah. Dia pun bergabung. Kata Ja'far bin Abi Thalib, ya Abu Musa, daripada ada pergi ke Mekah belum kondusif. Kami aja yang ada di Mekah disuruh Nabi hijrah ke Habasyah, terus ikutkan aja. Maka tanpa sengaja Abu Musa al-Asy'ari ini ikut rombongan muhajirin pimpinan Ja'far bin Abi Thalib ini menuju ke Ethiopia atau yang dikenal dengan Habasyah. Dan dia menetap di sini lama sampai tahun 7 Hijriah, yang hampir 10 tahun lamanya. Dan setelah kondisi Madinah nyaman, Nabi sudah hijrah ke Madinah, terjadilah beberapa peristiwa. Di antaranya terjadi perang Khaybar. Rasulullah dan kaum muslimin berhasil menaklukkan Yahudi, dan Madinah sudah settle, sudah nyaman. Maka Nabi mengirimkan surat ke Habasyah agar
kaum muslimin, Ja'far, Abu Musa dan yang lainnya Bisa balik. Kata pulang ke Madinah. Jangan ke Mekah, pulang. Kami sudah hijrah semua ke Madinah. Maka rombongan ini pulang kembali bukan ke Mekah tapi ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelum mereka datang, Rasulullah sempat memberikan isyarat. Yaqdumu alaikum ghadan qaumun hum araqu quluban lil islami minkum. Ini kalimat Rasulullah yang sering dipakai orang-orang Yaman hari ini ya untuk menjuluki mereka. Yaqdumu alaikum ghadan, kata Rasul, besok akan datang kepada kalian suatu kaum. Ya, yaqdumu alaikum ghadan qaumun, besok akan datang kepada kalian suatu kaum hum araqu quluban. Kaum yang akan datang ini araqu quluban, memiliki hati yang lembut. Ya, lil islami minkum. Ya, dan masuk Islam atau termasuk golongan kaum muslimin di antara kalian. Ya, jadi Rasulullah memuji ya Abu Musa Asy'ari ini dengan yang lainnya ya sebagai umat, sebagai kaum yang araqu quluban, memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut ya, hati yang tulus, tidak macam-macam ya, dan dibanding dengan yang lainnya. Dan sisanya ya ketika dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bergabung dengan kaum muslimin, Rasulullah kemudian pernah mengirimkan kembali Abu Musa Al-Asy'ari ini ke Yaman untuk berdakwah, sehingga catat dalam sejarah semasa hidupnya Nabi itu pernah mengirimkan 3 orang sahabatnya ke Yaman secara bergantian. Ya, di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian ketika dia pulang dikirim lagi Ali bin Abi Thalib, dan menjelang akhir hayatnya Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal. Maka fix di masa Nabi hidup Yaman itu sudah muslim. Sudah lama, jadi Yaman itu sejak awal sudah banyak muslim dan sudah utuh, sudah menjadi negara yang muslim. Sehingga tidak heran kalau Buya Hamka dalam kitabnya atau dalam bukunya Sejarah Umat Islam mengatakan di antara 6 teori masuknya Islam ke Nusantara itu, kata Buya Hamka, yang paling mendekati kebenaran adalah teori Timur Tengah. Maksudnya apa? Bahwa Islam pertama kali datang ke Nusantara ini tidak berasal dari Cina. Ada teori mengatakan Islam dari Cina dibawa oleh siapa? Laksamana Cheng Ho. Ya, Laksamana Cheng Ho. Ada juga yang mengatakan Islam dari Persia, kan beberapa kebiasaan orang Persia itu ada di kita. Ada juga mengatakan Islam itu dibawa dari Bangladesh. Ya. Ada juga yang mengatakan Islam itu dibawa dari Gujarat. Ya, salah satu kerajaan di India waktu itu namanya kerajaan Gujarat ya. Namun kata Buya Hamka yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa Islam langsung datang dari Timur Tengah, minal Yaman, dibawa oleh orang-orang yang Hadramaut, dan berdirilah kerajaan Perlak yang menjadi cikal bakal kerajaan Samudra Pasai di daerah Sumatera. Ya. Karena mengapa? Karena sejak zaman masih hidup, Rasul masih hidup, Yaman itu sudah menjadi negeri yang muslim, dan diantara dai yang datang ke situ adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari dan orang-orang Asy'ari secara umum dikenal memiliki hati yang lembut dan suara yang indah. Nabi pernah mensifati Abu Musa dengan kalimatnya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan suara mizmaran seperti seruling. Mizmar itu ini gambaran, ilustrasi betapa indah suara Abu Musa Asy'ari, min mazamiri ali Daud, seperti seruling-serulingnya suara-suara indah keluarga Nabi Daud alaihissalam. Ya. Dan setelah Rasulullah wafat meninggal dunia, dia ikut berjihad bersama dengan pasukan kaum muslimin, baik melawan pasukan Romawi ataupun Persia, termasuk perang yang besar namanya perang Qadisiyah ya, di masa Umar Al-Khattab, melawan pasukan Persia. Ada perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia juga ikut perang Tustar ya, perang yang sangat sulit ya, di mana Abu Musa sendiri mengatakan, juga kesaksian Anas bin Malik,
ketika perang Tustar melawan pasukan sisa-sisa Persia waktu itu ya, kata Abu Musa dan Anas bin Malik, kami telat sholat subuh. Ya. Jadi sholat subuhnya sudah mungkin jam 8 jam 9 karena kondisi yang sangat sulit pada waktu itu ya. Namanya perang Tustar. Tustar ini sebuah kota di daerah Iran hari ini yang dulu sangat sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin karena Persia memagari kota tersebut dengan sungai, dengan parit. Maka teori perang ini, strategi ini kemudian sempat dimanfaatkan oleh kaum muslimin dalam perang Khandaq yang digagas oleh Salman Al-Farisi. Dalam perang tersebut atau sebelumnya Nabi juga pernah menjuluki Abu Musa ini Sayyidul Fawaris. Abu Musa Sayyidul Fawaris, penghulu, bukan penghulu apa ya, Sayyid apa Sayyid itu ya tokoh tokoh atau orang yang sangat pandai minal fawaris, dari pasukan berkuda adalah Abu Musa. Suaranya indah, memiliki hati yang lembut, begitu kira-kira, dan Sayyidul Fawaris, seorang penunggang kuda yang handal. Nah, ini karakter Abu Musa Al-Asy'ari. Tentang kelembutan hati dan suara indah Abu Musa Al-Asy'ari ini bukan hanya berdasarkan kesaksian Nabi sendiri, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan suatu saat ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, Umar mengatakan kepada Abu Musa ini, apa katanya? Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kullama ra'a Abu Musa da'a. Dan Umar setiap kali bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari da'a, dia memanggil. Lihat wa alaihi min kitabillah, disuruh baca Quran. Jadi ini dicontoh oleh sebagian anak muda kita ya. Kalau ketemu dengan YouTuber, dengan influencer atau dengan selebgram atau ustaz-ustaz yang mahir dalam baca Quran kalau ketemu suruh baca Quran sambil selfie, Ustaz baca Quran. Itu sekarang Kalau dulu Umar enggak, karena enggak ada handphone Jadi kata Umar kalau ketemu Abu Musa, ya Abu Musa, kata Umar, syawwiqna ila rabbina ya Abu Musa. Wahai Abu Musa, bikin kami kangen. Kalimat syawwiqna itu artinya bikin kami rindu. Syawwiqna ila rabbina ya Abu Musa, bikin kami rindu, bikin kami kangen dengan Tuhan kami, dengan Allah SWT, dengan baca Quran. Jadi para sahabat Nabi dulu kalau mereka kangen rindu dengan Allah SWT, mereka membaca Al-Quran. Karena suaranya tidak seindah yang lain, maka Umar meminta agar Abu Musa yang membaca. Ini menunjukkan kepada kita betapa indah dan elok suara Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ini juga sunnahnya ketika kita baca Quran zayyinu aswatakum bi tilawatil Quran. Perindahlah suara kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Quran itu dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah. Ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Abu Musa Al-Asy'ari dikenal juga sebagai seorang pemalu, dan karena itu dia biasa menggunakan celana panjang, khawatir jika pakaian luarnya tersingkap. Mohon maaf bagi jamaah yang sudah mulai sering pakai jubah, harus tahu tata cara pakai jubah. Jadi pakai jubah itu pakai luar, harus ada dalemannya. Saya mohon maaf, bukan di sini, tempat lain. Saya kan di situ kan. Nah di sini kan ada wabah. Banyak atau ada beberapa jamaah yang pakai jubah, tapi karena belum terbiasa dan nggak tahu caranya, duduknya seperti begini. Itu kan kelihatan. Nah, jadi kalau kita pakai jubah, bukan dianjurkan. Sebaiknya tetap ada dalamannya. Misalnya saya mohon maaf nih kalau contoh, saya pakai jubah, jadi tetap harus ada dalamannya. Jadi ini pakai luar. Mengapa? Karena khawatir pas duduk tersingkap. Kan kasihan yang lihat. Yang lihat kasihan. Kasihan. Jadi tetap pakai. Orang Arab itu gitu. Cuman orang Arab itu biasanya dia pakai jubah sewarna dengan jubahnya. Maka kadang tidak kelihatan. Dan memang demikian dianjurkannya. Jadi supaya kalau dia agak kepanjangan, saya agak sewarna kayaknya. Sewarna. Jadi kalau jubah saya biru, kalau ini putih kan kelihatan banget kan. Tapi karena biru ketemu biru, jadi walaupun kepanjangan dia tidak biru. Jadi ini dilakukan juga oleh Abu Musa Al-Asy'ari
khawatir auratnya tersingkap, maka dia mendobel, begitu kira-kira pakaiannya, jubahnya tadi, dan di dalamnya dia menggunakan celana juga, mengantisipasi agar auratnya tidak tersingkap ya. Meskipun mandi di tempat gelap, ia tetap menutup tubuhnya, malu kepada Allah SWT ya, sampai sedetik itu ya. Jadi walaupun seperti kita punya kamar mandi itu kan tertutup, tidak ada kelihatan siapa-siapa, mungkin sebagian dari kita agar lebih nyaman tetap boleh membuka pakaian. Ini judulnya boleh. Nah yang unik, dulu saya punya nenek dan mungkin ibu saya juga, itu kalau datang ke rumah dia tetap butuh telasan. Apa telasan? Kalau di kampung saya Pak Rocky namanya telasan. Telasan itu pakaian khusus kalau kita pengen mandi di kali, ada pakaian khusus. Jadi supaya auratnya tidak terbuka gitu kan. Walaupun sudah mandi di dalam kamar, gak ada dia tetap butuh itu. Nah, di antara para sahabat Nabi ada yang seperti itu. Selain Abu Musa, ada juga Utsman bin Affan itu walaupun dia mandi di ruang tertutup dan tidak ada yang dia siapapun, dia tetap menutup auratnya. Nah, ini teladan bagi kita bagaimana dia memiliki hati yang lembut dan juga gitu kan kehati-hatian dalam menjaga auratnya ya. Nah, kita juga demikian para bapak, mohon maaf yang sudah rajin ke masjid sholat berjamaah, juga demikian ya. Walaupun aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut, tapi di atas tetap kita jaga. Tidak banyak, ada beberapa di antara kita barangkali saya suka lihat naik mobil kemudian tangga atau apa, keluar rumahnya untuk gelap kaca mobil sebelum berangkat. Nah, tidak sedikit di antara mereka yang hanya pakai celana pendek doang dari sini atasnya kaos dalam. Kadang juga tidak pakai gitu kan, karena nyemprot mobil itu kan, takut basah, udah. Nah, mending kalau perutnya langsing seperti saya atau sipik gitu ya. Tapi kalau rada-rada, wah itu nggak enak ngeliatnya. Ini juga bagian dari al-haya ya, yang harus kita jaga, sifat malu ya. Abu Musa al-Asy'ari seorang pejabat dan hakim yang adil. Di masa Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari pernah diangkat menjadi gubernur Basra. Tadi saya sampaikan ya. Dan di masa Utsman ia pernah diangkat menjadi gubernur Kufah. Dan di masa Ali dia kembali ke Makkah dan tidak menjadi siapa-siapa ya. Masruq seorang tabi'in pernah memberikan kesaksian ada 6 orang hakim. Hakim ini memutus perkara di antara para sahabat Nabi, Umar bin Khattab ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini imam pertama salat tarawih di masa Umar. Zaid bin Harithah, ini anak angkat Rasulullah yang meninggal perang Mu'tah, dan Abu Musa al-Asy'ari. Ini seorang hakim, maksudnya orang yang sering diminta pendapat untuk memutuskan perkara ya. Ya. Begitu bijak dan adilnya sifat yang dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari ini, sampai suatu saat ketika terjadi waqa'ah. Sudah Belum. Iya. Belum. Nah, jadi ketika terjadi gejolak internal kaum muslimin dengan meletusnya waqa'ah Siffin atau perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, setelah perang berlangsung lalu kemudian terjadilah arbitrase sulh perdamaian ya, masing-masing menunjuk wakil ya, untuk perdamaian tersebut. Muawiyah bin Abu Sufyan ya, menunjuk Amr bin As, sementara Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Di sinilah kita melihat bagaimana Abu Musa al-Asy'ari itu ya menempatkan dirinya sebagai utusan yang betul-betul berusaha untuk sebijak mungkin. Dia tidak berpihak kepada siapapun. Walaupun agak berbeda dengan Amr bin As yang full cenderung kepada Muawiyah. Jadi walaupun dia diutus oleh Ali gitu kan, diutus oleh Ali bin Abi Thalib, tapi dia tidak berpihak kepada Ali. Dia netral, ya. Dia netral walaupun keputusan tersebut sempat ya menjadi masalah di kemudian hari, tapi demikianlah sifat Abu Musa al-Asy'ari. Dia berusaha untuk menempatkan sesuatu dengan seadil-adilnya. Dan pada peristiwa tahkim tersebut ya, yang terjadi di tahun 41 atau yang 42 Hijriah setelah perang Siffin ya, Abu Musa al-Asy'ari kembali ke Madinah al-Munawwarah dan setahun kemudian dia meninggal dan wafat ya di Mekah ketika akan melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut ya. Abu Musa al-Asy'ari merupakan sahabat Nabi yang
didoakan oleh Rasul dalam banyak hal ya. Bahkan ada pujian khusus dan bisa menjadi teladan bagi kita ya. Wa kana nabiyyu adalah Nabi SAW yadribu bil asy'ariyina al-mathala fi takafulihim wa ta'awunihim fayaqul. Rasul SAW ya, memberikan pujian dan memberikan perumpamaan ya, al-mathal fi takafulihim dalam hal kerjasama saling meringankan, wa ta'awunihim dan dalam hal ta'awun ya. Jadi kalau takaful itu meringankan beban orang lain ya, maka di kita ada asuransi namanya takaful ya. Itu saling meringankan. Adapun ta'awun itu artinya saling membantu ya, mirip-mirip lah. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan, permisalan dalam hal bagaimana orang-orang Asy'ari ini saling bekerja sama untuk meringankan beban. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, apa kata Rasul? Innal asy'ariyina, sungguh orang-orang Asy'ari itu idza armalu wattaqaru, kalau mereka dilanda kemiskinan, kesulitan ekonomi, paceklik ya, fil ghazw, dalam medan peperangan. Jadi ketika mereka perang, kekurangan perbekalan dan seterusnya itu kan, apa mereka lakukan? Au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau bukan hanya di medan peperangan, di Madinah mereka kekurangan makan, ya, kekurangan dana ya, apa yang mereka lakukan? Jama'u makana indahum, mereka mengumpulkan harta makanan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kalau di Madinah, kalau di medan peperangan, di tas mereka dikumpulkan fi thawbin wahid, di satu wadah pakaian. Jadi di antara mereka kalau musim paceklik, ya mereka ngambil baju, jubah itu kemudian dibentang. Nah, semua yang punya makanan, punya apapun di rumah itu dikumpulkan di situ. Dikumpulkan. Lalu apa yang kemudian terjadi? Summa tasamu bainahum bisawiyah. Nah, setelah dikumpulkan semua, baru kemudian dibagi rata. Sehingga semuanya mendapatkan bagian. Nah, begitu cara mereka ya. Fahum minni wa ana minhum. Saya termasuk golongan mereka dan mereka pun termasuk golongan saya. Ini Rasulullah ingin mengatakan bahwa Rasulullah bagian dari mereka. Jadi ini perumpamaan yang unik. Jadi ketika dalam medan peperangan misalnya dan istirahat, ada yang kehabisan makanan dan tidak punya apapun nih, maka orang-orang Asy'ari itu dikumpulkan ya, makanan mereka di sebuah baju, kemudian wadah. Setelah itu kalau mereka bersepuluh maka dibagi rata. Jadi semua kebagian, begitu kira-kira. Yang tadi tidak mendapat bagian kemudian dibagikan. Wada'alahu Nabi SAW, kemudian Nabi pernah mendoakan khusus ya, untuk Abu Musa al-Asy'ari ini. Apa? Faqala, Rasul bersabda, Allahumma ighfir li Abdillah ibn Qais dhanbahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Masyaallah ini. Jadi jarang sekali orang jamaah didoakan langsung oleh Rasulullah dan disebutkan namanya. Jarang, ada tapi tidak banyak. Di antara orang yang disebutkan Rasul, namanya langsung doanya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Rasul? Allahumma ya Allah, ighfir li Abdillah ibn Qais. Ampunilah ya Abdullah bin Qais dzanbah, dosa-dosa. Ampunkanlah dosa Abdullah bin Qais, Abu Musa maksudnya. Wa adkhilhu, dan masukkanlah dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat di akhirat ya, mudkhalan karima, di tempat yang mulia. Maka mayoritas ulama ya, sepengetahuan saya menyebutkan di antara orang-orang yang ya, dijamin surga oleh Rasulullah walaupun tidak secara tekstual adalah Abu Musa al-Asy'ari. Mengapa? Karena Nabi mendoakan wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, masukkanlah Abu Musa al-Asy'ari ini mudkhalan, ke tempat masuk karima yang mulia. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama ya, pada usia sekitar 60 tahunan demikian mengatakannya, dan meninggal di Makkah Al-Mukarramah di tahun 42 Hijriah, tak lama setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Karena Ali meninggal dunia di tahun 40, dia 42 Hijriah. Jadi tidak berjauhan. Selepas dia
menjadi utusan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin pada masa pemerintahan Khalifah keempat tersebut ya. Dalam banyak kitab tidak disebutkan detailnya keturunan Abu Musa al-Asy'ari ini secara personal ya. Namun kalau kita lihat sejarah ya, orang-orang Asy'ari ini tersebar di berbagai wilayah termasuk di Baghdad ya, dan di Asia negara juga di Indonesia juga banyak ya, orang-orang Asy'ari, orang-orang Yaman yang sudah berbau dengan orang-orang Yaman secara umum ya. Malah kalau kita ketemu dengan orang-orang Arab yang sudah keturunannya kesekian ya, itu kemungkinan besar dari daerah Yaman ya. Yang sudah keturunan kesekian yang sudah sebagian dari mereka sudah tidak bisa berbahasa Arab lagi ya. Dan orang-orang Yaman ini terkenal dengan kelembutan hatinya juga dengan kepiawaian mereka dalam berbisnis. Bahkan kita lihat beberapa usaha di Indonesia, termasuk diantaranya Busana Muslim. Kalau dulu penerbitan buku publishing, toko-toko buku Muslim dulu itu kalau kita telusuri itu rata-rata pemiliknya orang Yaman, masih ada darah Yaman ya, termasuk toko besar di Indonesia misalnya ada penerbit Pustaka Al-Kautsar, Rabbani Press, Gema Insan Press, itu semua ya, pemiliknya minal Yaman ya. Seperti Pustaka Al-Kautsar itu pemiliknya Pak Tahir Bawazir, itu masih ada darah Yaman. Jadi walaupun sudah keturunan kesekian dan sudah dipastikan tidak bisa berbahasa Arab lagi, jadi wajahnya aja yang Arab. Tapi kalau diajak ngomong Arab, yang keluar bahasa Pekalongan ya. Tapi mereka masih punya darah Arab. Nah, orang-orang inilah Ahlul Yaman inilah ya, yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara ya, dari arah barat terus dan mendarat di daerah Aceh dan sekitarnya Sumatera bagian utara dan mendirikan kerajaan yang kita kenal diawali dengan kerajaan Perla yang didirikan oleh para habib ya. Karena di Yaman itu karena Ali bin Abi Thalib pernah ke Yaman agak lama dan melahirkan keturunan banyak di situ. Jadi makanya wajar kalau di Yaman itu banyak yang terindikasi Syiah. Termasuk Imam Asy-Syafi'i itu kan lama di Yaman, ketika dia datang ke Baghdad dia sempat hampir dieksekusi mati karena dianggap orang Syiah, padahal tidak. Ya, kemudian dia dibebaskan oleh pemerintahan Bani Abbasiyah pada waktu itu ya. Nah, ini tentang Abu Musa al-Asy'ari jamaah, seorang sahabat Nabi yang kiprahnya luar biasa, termasuk dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat ya. Dia seorang hakim, dia seorang gubernur, seorang pembaca Al-Quran, seorang diplomat ya, dan tak kalah penting itu dia juga punya jasa dalam menyebarkan Islam di daerah Yaman bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Menjelang waktu Isya beberapa menit ke depan ada tambahan pertanyaan tentang tema kita hari ini jemaah. Sekitar 4-5 menit lagi mungkin jelang Isya jika ada pertanyaan tentang Abu Musa al-Asy'ari khusus. Ada? Tidak bertanya itu ada dua kemungkinan, ngerti banget atau tidak ada yang ngerti sama sekali. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah seorang pejabat yang berilmu dan sangat selektif dalam menerima tamu. Ya. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan saya kaitannya dengan pejabat-pejabat yang menjabat di Indonesia. Sulit untuk mensikapi, meneladani ini Iya. karena banyaknya agama-agama yang ada di Indonesia. Contoh satu hal ya, misalnya dalam memberikan salam. Ya. Setelah assalamualaikum itu diikuti dengan salam sejahtera, ada om apa itu, Iya. Om dan tante-tante. sebagainya. Nah, ini apakah bisa menggugurkan keyakinan atau gimana, Ustaz? Iya. Terima kasih. Ya. Ya. Indonesia emang bukan negara Islam, ya, tapi negara yang beragama. Jadi syarat menjadi warga negara Indonesia itu harus punya agama. Di KTP kita itu masih ada kolom agama dan itu harus diisi, nggak boleh kosong. Ya. Walaupun orang-orang liberal sempat mengajukan agar di kolom KTP itu tidak ada kolom agama, tapi tetap ada. Ya, jadi di dunia ini ada beberapa
punya agama tidak boleh menjadi warga negara Indonesia. Dia harus punya agama. Maka teman-teman kita dari China itu biasanya ketika mereka jadi WNI mereka punya agama. Dan biasanya mereka pindah agama yang tidak sulit dilaksanakan. Misalnya agama Nasrani. Ataukah mereka kan pergi gereja seminggu sekali. Kalau menjadi Muslim kan susah. Ya, harus tiap Jumat, kemudian harus sholat 5 waktu ya. Jadi mereka memilih agama Nasrani itu bukan menganggap bahwa agama itu benar, bukan, tapi ya supaya tidak ribet, itu kira-kira ya. Walaupun pada akhirnya banyak juga yang tidak Muslim. Nah, jadi itu sudah menjadi ketentuan kita bersama bahwa Indonesia ini negara yang membolehkan penduduknya untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, bukan hanya Muslim, ya. Dan kita punya konsep bersama. Ya, maka nanti ada SKP 3 Menteri tentang peraturan negara dalam agama. Jadi negara di kita ada 3 toleransi. Pertama ada toleransi, ini nyambung ke pertanyaannya. Pertama toleransi interumat beragama. Muslim dengan Muslim walaupun beda mazhab, Muslim dengan Muslim walaupun beda organisasi, Muhammadiyah itu harus saling menghormati. Yang kedua adalah toleransi antar umat beragama, beda agama. Muslim dengan Nasrani harus saling menghormati. Nasrani dengan Hindu harus menghormati. Ini disebut dengan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah toleransi pemerintah dengan penganut agama. Jadi pemerintah itu nggak boleh diam, dia harus ikut campur dalam urusan agama, harus mengatur tata cara pendirian tempat ibadah, ya, dan sebagainya. Maka dengan adanya toleransi seperti ini, maka mau tidak mau, jemaah sekalian, kita harus saling menghormati, termasuk dalam mengucapkan salam. Dan dalam Islam sudah ada aturannya, bahwa salam itu diucapkan kepada sesama Muslim. Kita tidak boleh mengucapkan salam assalamualaikum itu kepada non Muslim, ya, karena berarti kita mendoakan mereka, kecuali menjawab salam, maka tidak boleh lebih baik dari mereka. Misalnya kalau non Muslim mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka kita cukup menjawab waalaikumsalam, selesai, tidak boleh lebih baik. Tapi kalau Muslim yang mengucapkan salam, maka harus lebih baik, ya. Kalau ada teman kita Muslim mengucapkan salam assalamualaikum, maka faruddu bi ahsani minha, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi lebih baik daripada yang sampaikan, ya. Nah, ada pun dalam forum-forum umum, maka kita diperkenankan menggunakan sapaan-sapaan umum, selamat pagi, selamat malam, selamat apa lagi? Siang, ya, selamat makan, gitu kan, boleh, asal tidak mengganggu akidah kita. Tapi kalau salam tersebut, ya, menjadi bagian dari ibadah mereka, maka itu tidak dibolehkan. Nah, ya, jadi di suatu forum yang hadir bukan hanya Muslim, di mana kita pejabat. Kalau bukan pejabat itu masalah. Di mana kita harus menghormati mereka, maka sah-sah saja kita mengucapkan selamat pagi, selamat malam, good morning kepada mereka. Dan assalamualaikum tidak bisa diganti dengan selamat pagi. Ini pernah dimusuh dulu, ya. Jadi assalamualaikum itu ya adalah doa. Tidak cukup mengganti dengan selamat pagi, selamat makan malam, dan selamat yang lain. Tetapi kepada non Muslim, ya, kita boleh mengucapkan salam tersebut, ya, baik dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa-bahasa asing. Good morning, good afternoon, good apa lagi, ya. Itu kan bahasa asing. Boleh bahasa. Saya tidak ngerti apakah ada di antara non Muslim tersebut yang memiliki salam khusus bagi agama mereka. Saya nggak tahu, ya. Kalau ada, berarti kita nggak boleh pakai, karena itu bagian ibadah, ya. Jadi kita boleh ikut serta dalam aktivitas non Muslim kalau bukan bagian dari ibadah. Tapi kalau bagian dari ibadah, maka kita tidak boleh. Itu rumusnya, ya. Terkait dengan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bukan urusan ibadah, maka kita boleh bekerja sama, ya. Toleransi dengan mereka. Kalau bukan urusan, ya, agama. Tapi kalau sudah masuk ritual ibadah misalnya, maka kita berlepas diri, jadi ikut, ya. Sudah masuk isya? Baik, kita cukupkan jamaah. Pada pertemuan depan insyaallah kita akan bahas sahabat Nabi yang berikutnya, ya. Suhail bin Amr, ya, sahabat Nabi yang ke-18. Pada bulan lalu kita bahas Bilal bin Rabah. Insyaallah, ya, 100 bulan ke depan materinya sudah saya siap. Allahu Akbar. 100 bulan berapa tahun itu, ya? Karena saya pernah tulis buku judulnya 101 sahabat Nabi, ya. Aman insyaallah, ya. Dan ada 2 jilid, Pak. Jadi 202 sahabat Nabi, ya. Jadi begitu luar biasa khazanah Islam yang harus kita gali, ya. Jazakumullah khairan. Jika ada pertanyaan lagi nanti kita bisa selesaikan secara baik-baik.
Semoga tidak terjadi pertumpahan. Ya. Selesaikan dengan kamal majlis. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.